Bapak Anies Rashid Baswedan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden PKS, Bapak Sekjen PKS, Bapak Ketua MPP PKS, yang saya hormati Gus Muhaimin Iskandar, Cawapres Pilpres 2024 dan hadirin sekalian. Jadi pada siang hari ini saya dan Gus Muhaimin hadir bersama menemui pimpinan DPP Partai Keadilan Sejahtera untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa amanah yang diembankan telah kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dan tugas yang diembankan itu telah tuntas dengan Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya kemarin. Jadi kemarin sore sesudah putusan itu kami bersilaturahmi ke DPP Nasdem, ke DPP PKB, dan hari ini bersama-sama di PKS. Koalisi perubahan telah berjuang bersama-sama, dan izinkan kami, saya dan Gus Muhaimin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diembankan dan terima kasih atas kerja luar biasa yang kemarin dilakukan sama-sama bersama dengan seluruh kader PKS selama perjuangan kemarin. Karena itulah pada siang hari ini kita bersilaturahmi menyampaikan apresiasi itu, perjuangan yang luar biasa di seluruh wilayah, dari mulai masa pra kampanye yang pada fase persiapannya sampai pada fase penghitungan suara, sampai fase penuntasan ini semua, dan konsistensi dilakukan secara terbuka kita lihat. Dan itu saya sampaikan secara khusus terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKS, dan kerja bersama ini bukan hal baru yang insya Allah akan kita teruskan juga dalam perjalanan ke depan. Kita merasa apa yang telah kita torehkan kemarin, seperti disampaikan Pak Presiden tadi, telah ikut mewarnai demokrasi Indonesia. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan bisa menjadi bekal untuk ke depannya. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih, dan insya Allah apa yang sudah kita kerjakan menjadi bekal untuk kita mengarungi amanat-amanat yang ada di masa depan. Itu saja dari kami, terima kasih. Gitu dulu saya, nanti kalau ada pertanyaan kita gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kepada Gus Muhaimin, Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya muliakan Presiden PKS, Bapak Saihu, Sekjen PKS, Habib, dan seluruh jajaran PKS. Yang saya banggakan, Mas Anies Baswedan. Pertama, saya merasa bersyukur, bangga, dan terima kasih selama diusung oleh PKB, Nasdem, PKS, Koalisi Perubahan. Saya menyaksikan kader-kader PKS yang paling serius dan sungguh-sungguh di dalam memperjuangkan cita-cita perubahan. Hormat, bersyukur, dan bangga kepada PKS yang telah menunjukkan dedikasi, kualitas juang yang tangguh di dalam mewujudkan perubahan. Saya sungguh memberikan penghargaan yang tinggi kepada DPP PKS dan seluruh kader-kadernya yang telah begitu total di dalam berjuang mewujudkan perubahan. Dan semangat perubahan ini harus terus kita lanjutkan. Perjuangan gerakan perubahan ini mari kita teruskan di dalam level dan ruang perjuangan manapun. Di dalam kita mewujudkan Indonesia yang adil makmur untuk semua. PKS sesuai dengan namanya
memiliki visi keadilan dan sejahtera yang harus diwujudkan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Allah akan membalas seluruh niat baik dan pengabdian kita. Amin. Saya akhiri pantun, ke Jombang membeli es. Kalau mau berjuang, ya hanya dengan PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat pantunnya. Selanjutnya langsung dialog atau baik, silakan. 3 dulu. Kanan. Sebutkan Mas dari mana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan masih momen Syawal, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin pada para tokoh di depan. Yang ingin saya tanyakan, ini ada harapan dari beberapa tokoh yang mungkin nggak bisa saya sebutkan namanya, soal rekonsiliasi atau pertemuan Pak Anies mungkin dengan Pak Prabowo. Apakah mungkin akan dilakukan kunjungan kepada Pak Prabowo yang sebagai, kita tahu sekarang sebagai pemenang ya, untuk menjadi tradisi baru ke depan, biar kalau pilpres itu enggak apa ya, kayak sekarang kayak misalnya kayak Bu Mega sama Pak SBY yang jarang ketemu, mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Mas Singgi dari Kompas.com. Selanjutnya. Perkenalkan saya Ilham juga dari Kompas.com juga video. Saya ingin menanya kepada PKS langkah politik selanjutnya seperti apa, dan tentunya tetap dengan semangat perjuangan perubahan yang sudah dibangun selama masa kampanye hingga akhir ini, apakah PKS juga komit untuk melanjutkan perubahan tersebut? Jika iya, akan melanjutkan di dalam atau di luar pemerintahan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Yang jauh dari itu. Ya, assalamualaikum bapak-bapak semuanya. Perkenalkan saya Fadil dari Detikom. Yang saya mau tanyakan, ini kan berkembang usulan-usulan tentang Pak Anies kembali ke Jakarta, Pak Presiden PKS. Nah, kita ketahui PKS juga adalah pendukung setia dari Pak Anies ketika Pak Anies di Jakarta. Nah, kemudian apakah PKS akan mengambil langkah itu kembali, menjawab rasa kangen dari masyarakat Jakarta untuk menaikkan Pak Anies kembali di Pilkada DKI? Makasih. Baik, kepada Presiden PKS dulu, Pak Syahir. Oh, oke. Jawab yang Pak Anies, silakan Pak. Ya, Pak Bung Singgih, terima kasih. Dari awal kami sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Dan kita semua adalah anak-anak bangsa yang sedang berjuang bersama-sama untuk memajukan, menghadirkan perubahan, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Itu semua yang kita kerjakan. Jadi ketika proses kampanye, ketika proses pemilu, memang posisinya posisi lawan. Tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi. Karena itu kemarin ketika kami menyampaikan pesan-pesan pasca pengumuman putusan MK, kami pesankan untuk mari kita sama-sama jaga demokrasi ini. Dan kami ingin agar ada transition of power yang berjalan dengan baik. Kami tegaskan kemarin. Nah, itu juga yang kami akan terus hormati. Sehingga yang disebut sebagai tukar pikiran, bertemu, berdiskusi itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang dihindari. Itu sesuatu yang normal-normal saja terjadi. Jadi apabila datang waktunya, tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi, tukar pikiran, bertemu, dan tidak pernah sedikit pun ada bayangan bahwa ini adalah sebuah
kontestasi yang tidak ada ujungnya, ada ujungnya. Kemarin putusan MK kita hormati, itu ada ujungnya. Selanjutnya kita terus bangun sama-sama. Dan kami menghormati putusan MK, kami menghargai putusan MK, dan kita akan terus siap bekerja dengan bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing untuk Indonesia yang lebih baik. Gitu ya, Mas Inggi. Baik, yang tadi terkait dengan nanti politik PKS ke depan, ya, akan seperti apa? Tentu saya perlu sampaikan, ranah ini karena menyangkut kebijakan strategis sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKS, ini akan diputuskan oleh Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro, yaitu DPTP. Oleh karena itu, ya saya sebagai pelaksana insya Allah akan melaksanakan apapun ya keputusan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro untuk dilaksanakan. Tetapi yakinlah bahwa tadi sikap kritis PKS insya Allah ini akan tetap kita jaga sebagai bagian dari upaya untuk meluruskan proses perjalanan yang memang perlu diingatkan. Kalau seluruhnya sudah on the track dan tidak perlu diingatkan, saya kira nggak masalah. Tapi kaitan dengan tadi sikap-sikap kritis yang menyangkut masalah untuk masa depan bangsa perlu ada koreksi, kita akan terus sampaikan. Kemudian terkait dengan tadi, kita sudah sama-sama memahami dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang, ya, kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di DKI. Saya kira gitu ya. Assalamualaikum. Baik. Belum ada penetapannya kapan. Baik, baik. Gimana? Dilanjutkan atau cukup? Tambah? Oke, berapa orang lagi? Oke, dua ya. Izin saya Raka dari suara.com. Pertanyaan buat Pak Presiden PKS sama Gus Muhaimin. Ini kemarin Pak Surya Paloh sempat berstatement soal hak angket bahwa beliau mengatakan bahwa sudah tidak up to date atau jauh dari harapan gitu dari PKS ataupun dari Gus Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB. Bagaimana, apakah usulan hak angket ini akan terus dibawa sampai masa sidang selanjutnya setelah Idul Fitri ini? Terima kasih. Perempuan ada? Cukup ya? Oke, cukup. Silakan, Gus Muhaimin. Ya, saya dan PKB tentu amat sangat berharap angket itu berjalan. Karena di situ kita bisa membangun sistem pemilu yang lebih komprehensif. Dengan cara apa? Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu. Kalau kita serahkan dalam proses pembuatan undang-undang pemilu, maka kita tidak pernah belajar dari berbagai kesalahan dan kegagalan di dalam pelaksanaan pemilu 2024. Karena itu angket amat sangat dibutuhkan. Jangan salah, tidak untuk menyerang atau mengkritisi pemerintah, tetapi untuk membangun sistem pemilu yang belajar dari kegagalan dan kesalahan yang ada. Harapan besar untuk angket itu tinggi. Tetapi tentu kami akan berjuang soal hasil apakah lolos atau tidak sepenuhnya bergantung pada anggota-anggota DPR RI. Tentu semua ada tahu peta di DPR RI kayak apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup. Selanjutnya foto bersama, silakan. Cukup. What is it?
Jadi kaitan dengan hak angket ini sebetulnya kita tidak ingin mendiskreditkan lembaga-lembaga tertentu ya, tapi kita tujuan awalnya adalah ingin meluruskan proses demokrasi ke depan agar tidak ada penyimpangan seperti yang kita alami dan rasakan pada pemilu 2024. Itu saja. Tapi nyatanya kita kan terbatas juga pada sebuah realitas bahwa untuk mengajukan hak angket itu minimal harus ada 2 fraksi dengan 25 penanda tangan, dan itulah yang realitas sampai hari ini. PKS masih belum mendapatkan ya pasangan untuk mengajukan hak angket. Jadi kalau seandainya ada ya kita akan ikut bergabung untuk penandatanganan hak angket itu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Oke, cukup ya. Terima kasih. Silakan foto. Ya, dengan tangan. Baik, demikian terima kasih teman-teman media, terima kasih pimpinan PKS, terima kasih